teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi interaksi manusia, 16 prinsip utama dalam interaksi manusia dan komputer, dan faktor-faktor pendewasaan dalam HCI. Definisi interaksi manusia yaitu ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Ada 16 prinsip utama dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, user compatibility, yaitu interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Desainer harus membuat suatu antarmuka yang sesuai dengan user. Yang kedua adalah workflow compatibility. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Hal itu dikarenakan agar user tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan, dan seharusnya menu-menu merupakan urutan dari suatu langkah pekerjaan. Yang berikutnya adalah test compatibility. Sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya sebisa mungkin. User tidak dihadapkan pada kondisi berpikir dan memilih, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah, dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Berikutnya adalah product compatibility. Antarmuka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Banyak aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya. Berikutnya, konsistensi. Software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah posisi pekerjaan. Contoh penerapannya dalam aplikasi adalah keseragaman tampilan, toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, akses yang hampir sama. Berikutnya adalah familiarity, bersifat family atau bersifat familiarity. Berikutnya adalah simplicity, control, direct manipulation, dan juga ada what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Contohnya, jika Anda menulis huruf A besar atau pada komputer, otomatis akan pada saat di print, A tersebut merupakan A yang sama. Yang berikutnya adalah flexibility, responsif atau sifat timbal balik. Berikutnya adalah invisible technology, robustness, protection, ease of learning, and ease of use. Yang berikut adalah faktor-faktor pendewasaan HCI. Yang pertama adalah linguistik. Bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaksis, semantik, dan pragmatisme. Bahasa dalam hal ini memudahkan user untuk memahami komputer yang digunakan. Yang kedua adalah multimedia atau graphic design. Penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, video dengan alat bantu tool dan koneksi, sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah bisnis. Perkembangan HCI sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah untuk digunakan. Yang keempat, technical writing merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kelima adalah sosiologi. Dalam dunia internet, munculnya situs-situs social networking yang mendukung interaksi antar manusia melalui komputer. Yang keenam, ergonomi. Mempelajari tentang karakter fisik dari interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat sesuatu dari penggunaan warnanya, misalnya warna merah untuk tanda penglihatan. Masalah kesehatan, misalnya posisi badan saat menggunakan komputer, jarak pandang mata terhadap monitor. Yang ketujuh adalah cognitive psychology, merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Yang kedelapan, cognitive science, merupakan ilmu tentang kecerdasan natural. Metode penelitiannya melibatkan model komputansi atau computational modeling.
faktor ini juga melibatkan artificial intelligence. Yang ke-9, sosial psikologi. Faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain. Yang ke-10, antropologi. Faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidangnya. Yang ke-11, artificial intelligence, agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang ke-12, organization psychology. Faktor ini berhubungan dengan personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan, kerja, latihan, komitmen, dan kepuasan kerja. Yang ke-13, matematik. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematikanya. Yang ke-14, computer science dan software engineering. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user friendly sehingga dapat menghasilkan suatu program